Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nicholas Rian Prawira dari TRO 23 dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan mengerjakan wawancara daripada tugas kewirausahaan. Nah, di sini dari banyaknya produk dan jasa yang ada di Tembalang dan tentunya pelaku wirausaha yang banyak juga, di sini saya akan mewawancarai salah satu usaha yang dimiliki juga oleh teman saya, yaitu antar jemput. Mungkin setelah ini teman saya akan segera datang. Nah, ini dia sudah datang. Halo. Jadi ini teman saya Rafli. Halo. Jadi dia akan menjadi orang yang saya wawancarai mengenai antar jemput. Mungkin sebelumnya kita bakal naik motor dulu. Mas Rafli, kita jalan dulu. Oke. Tadi arahnya sesuai dengan tujuan ya. Siap. Oke. Sudah sampai ya, Yes, Mas. sudah sampai, makasih ya Mas Rafli. Mungkin sebelumnya aku boleh menanyakan terkait dengan ini tadi? Boleh. Boleh, oke. Mungkin copot dulu helmnya ya. Siap. Oke, mungkin sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih ya kepada Mas Rafli sudah bersedia untuk menjadi untuk saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Dodo Putra. Di sini saya menawarkan sebagai jasa antar jemput mahasiswa di Tembalang. Oke, tapi sebenarnya sebelum itu apa sih Mas Rafli? Apa yang menjadi latar belakang Mas Rafli untuk melakukan hal ini? Jadi latar belakang saya kan di mana kegiatan kelas itu tidak selalu ada ya. Oke. Dan memang terkadang di Tembalang pun mahasiswa itu banyak sekali lah yang tidak membawa kendaraan motor gitu. Oke. Jadi saya mengambil peluang itu untuk mengisi waktu luang saya dengan kegiatan yang memang produktif lah. Oke. Dan poin plusnya dapat duit juga kan? Iya, Nah, betul, itu dapat dia. duit juga. Itu yang dipikirkan mahasiswa ya. Ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Rafli ya. Bagaimana sih cara Mas Rafli ini memasarkan jasa antar jemputnya Mas Rafli? Jadi biasanya memang sudah ada platformnya gitu yang tersedia seperti di WhatsApp atau di Twitter. Jadi di situ ada sebuah grup lah atau komunitas di mana di situ tempat untuk menawarkan jasa antar jemput mahasiswa gitu. Bukan hanya penawar jasanya doang, tapi juga yang membutuhkan jasanya. Oke. Jadi di situ tuh tempat mencari lah gitu, mencari ladang uang. Oke. Lanjut nih. Kan tentunya kan nggak cuman kamu tuh ya yang menawarkan Ya. jasa antar jemput nih. Nah, gimana sih strateginya Mas Rafli sendiri itu dalam mempertahankan jasanya Mas Rafli biar Mas Rafli ini masih punya konsumen lah di tengah persaingan tuh, gimana sih caranya? Biasanya ada beberapa tipikal konsumen yang memang saya incar sih. Oke. Seperti misalkan maba gitu, dimana Oke. maba itu pasti membutuhkan antar jemput entah pada saat ospek ataupun membutuhkan sesuatu, karena Oke. pada saat ospek maba itu kan tidak boleh membawa kendaraan motor ya. Jadi saya di situ menawarkan gitu. Dan yang kedua itu emang pada saat waktu luang gitu, dimana itu waktu yang paling bersaing dengan penawar jasa lainnya gitu. Jadi sistemnya hanya cepat-cepatan saja. Oke. Dan yang maba biasanya berlanggan gitu sama saya ajak dia lah, seperti kayak oh iya Kak, nanti kalau misalkan butuh sesuatu tolong hubungi saya lagi aja ya. Oh. Ya. Berarti kuncinya ada dua, yang satu cepat sama dua itu kayak pelayanannya ya. Iya, Ya, betul, oke, pelayanan. siap. Lanjut nih. Kan tentunya kan Anjem kan ini apa ya?
dari titik ini ke titik ini. Nah, gimana sih caranya Mas Rafli ini menentukan harga jasanya Mas Rafli sendiri untuk konsumennya itu gimana sih? Oke. Jadi biasanya saya ada harga minimalnya gitu, dimana di masih dalam radius 1 kilometer biasanya saya patok dengan harga 5.000 gitu. Oke. Ya, jika di atas 1 kilometer biasanya saya naik 1.000. Jadi misalkan 2 kilometer tuh hanya 6.000 gitu. Gitu. Ya, berarti hitungannya juga masih lebih murah daripada ojek online Ya, kan? betul Iya, sekali. jadi ya harganya cukup bersaing lah dan bisa dapat lebih cepat juga kan dibandingkan ojek kan? Ya, Itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan udah dapet nih pemasukan, terus kan pengeluarannya tentunya ya paling setidaknya biaya servis motor, terus biaya bensin dan lain-lain kan. Nah, gimana sih Mas Rafli sendiri itu cara mengatur keuangannya nih? oke. Jadi biasanya dalam sehari itu misalkan saya mengambil 10 orderan gitu. Oke. 10 orderan antar jemput. Hmm. Jika rata-ratanya itu misalkan 60.000 lah gitu per jamnya itu 6.000 lah harganya. Terus kali 10 kan 60. Biasanya saya itu hanya menggunakan bensin sebanyak 20.000 dan 40.000-nya itu saya tabung gitu. Oke. Ya, jika misalkan saya kumpulkan dalam sebulan gitu 40 kali 30 misalnya 700.000 gitu. Saya bisa menggunakan uang itu untuk servis juga kebutuhan saya. Oke. Ya, jadi masih bisa buat servis, masih bisa buat nabung juga Bisa. kan. Oke, cocok. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya. Menurut Mas Rafli sendiri tuh apa sih kunci kesuksesannya nih dalam berbisnis terutama di bidang jasa ini tuh Di apa? bidang jasa tentunya yang pertama itu hospitality ya, pelayanan. Oke. Dimana senyum, terus ramah, juga komunikatif dengan calon pelanggan kita gitu. Juga jangan lupa karena ini mungkin persaingannya banyak banget ya di Tembalang ya, khususnya di Anjem ini ya. Jadi sebisa mungkin kalau matok harga itu jangan terlalu karena kondisinya ya kita sama-sama mahasiswa lah gitu. Biasanya mahasiswa pun cari yang murah juga. Betul, ya, cari soalnya yang ngirit juga kan. Iya, betul. Ngirit juga. Oke deh, mungkin Oke. pertanyaan cukup sekian, wawancaranya cukup sekian. Boleh. Sekali lagi Mas Rafli terima kasih banyak Yo, sudah sama-sama. bersedia menjadi narasumber dalam wawancara saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.